Shalom semua, persiapkan hati kita untuk menerima renungan. Kita angkat sebuah lagu, aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu Tuhan. Kami hendak bersyukur kepadamu Tuhan karena kebaikanmu, karena kemuliaanmu Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan renungan Tuhan. Buka hati pikiran kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini perenungan kita akan bertemakan kasih karunia bagi non-Yahudi. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu dalam kitab Roma pasal 8 sampai 10. Saya akan membacakan dalam Roma 8 ayat 10. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati oleh dosa, tetapi roh hidup oleh karena kebenaran. Pesan tentang kasih karunia bagi orang non-Yahudi dapat ditemukan dalam berbagai bagian perjanjian baru, termasuk di dalam surat-surat Paulus yang membahas pengampunan, keselamatan, dan hubungan dengan Tuhan bagi semua orang, tanpa memandang suku, ras, atau latar belakang. Fokusnya adalah pada kebenaran Kristus di dalam seseorang dan bagaimana hal ini mengubah realitas rohani mereka. Paulus dengan tegas mengajarkan bahwa keselamatan bukanlah hasil dari perbuatan atau keturunan, melainkan datang melalui iman kepada Yesus Kristus. Ini berlaku untuk semua orang, termasuk orang non-Yahudi. Kasih karunia Tuhan menyelamatkan setiap jiwa yang percaya kepadanya. Dalam kasih karunia Tuhan, tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Semua membutuhkan kasih dan penyelamatan Allah. Kita tidak dihakimi berdasarkan asal-usul kita, tetapi berdasarkan iman kita kepada Kristus. Roh Kudus memberikan hidup kepada setiap orang percaya.
Roh Kudus bekerja di dalam kita, membawa transformasi dan menghidupkan kebenaran Kristus dalam hati kita. Kasih karunia memberikan harapan kepada setiap orang percaya, meskipun mungkin menghadapi cobaan dan penderitaan. Harapan itu tidak mengecewakan karena akarnya bukan dalam keadaan dunia ini, melainkan dalam janji kasih karunia dan penyelamatan Allah. Paulus menegaskan bahwa Kristus hadir di dalam setiap orang yang mempercayainya, tanpa memandang apakah mereka orang Yahudi atau bukan. Kasih karunia Tuhan melibatkan semua orang, dan penyelamatan tidak terbatas. Kasih karunia membawa transformasi yang mendalam, merubah seseorang dari keadaan dosa menuju kebenaran dan hidup yang penuh kasih. Kasih karunia mengakibatkan persatuan spiritual antara orang percaya, terlepas dari latar belakang mereka. Kristus adalah pusat persatuan ini, dan ini mengajarkan pentingnya mengatasi perbedaan dan bersatu dalam iman kepadanya. Dengan kasih karunia, datang tanggung jawab sebagai anak-anak Allah yang percaya, termasuk orang non-Yahudi, dipanggil untuk hidup sesuai dengan kebenaran dan mengikuti ajaran Kristus sebagai ungkapan syukur atas kasih karunia yang telah diterima. Kita tidak dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan Tuhan dengan kekuatan atau usaha kita sendiri. Hidup oleh Roh berasal dari iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Roma 8 ayat 5 berkata, mereka yang hidup menurut sifat dosa mempunyai pikiran yang tertuju pada apa yang diinginkan oleh sifat itu. Tetapi mereka yang hidup menuruti Roh, pikirannya tertuju pada apa yang dikehendaki Roh. Lalu dalam Roma 8 ayat 8 berkata, mereka yang dikuasai oleh sifat berdosa tidak dapat berkenan kepada Allah. Kita tidak memperoleh atau layak menerima keselamatan jika kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sebaliknya, kita menjalani kehidupan yang menyenangkan Tuhan hanya karena kita diselamatkan. Dalam Roma 10 ayat 4 mengajarkan kita bahwa Kristus adalah tujuan hukum, supaya ada kebenaran bagi setiap orang yang percaya. Hal ini dapat berarti bahwa melalui ketaatannya sendiri, Kristus telah sepenuhnya membebaskan orang-orang percaya dari kewajiban mentaati hukum perjanjian lama. Namun hal ini juga bisa berarti, dan mungkin memang demikian, bahwa Kristus telah menggenapi hukum itu dalam segala hal demi kepentingan orang-orang yang beriman kepadanya demi keselamatan mereka. Dia melakukan apa yang tidak pernah bisa kita lakukan. Sebagai wakil kita, dia melakukan semua yang diminta dan diperintahkan Allah dalam hukum, dan dia melakukannya demi kepentingan kita, agar kita dinyatakan benar di mata Allah. Sebagian besar ajaran Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengenai keselamatan. Jika kamu mengaku dengan mulutmu, Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab dengan hati kamu percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut kamu mengaku dan diselamatkan. Sebab tidak ada bedanya antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Tuhan adalah Tuhan atas semua, dan memberkati dengan limpah semua orang yang berseru kepadanya. Sebab setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai 13. Refleksi kita pada hari ini, kita dapat mengerti bahwa kasih karunia Tuhan melibatkan semua orang tanpa memandang latar belakang atau budaya. Itu mengajak kita untuk menghargai kasih karunia-Nya, hidup dalam iman, dan bersatu sebagai anak-anak Allah dalam Kristus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada perenungan hari ini. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami, dan bagaimana kami juga Tuhan dapat mengerti bahwa kasih karunia Tuhan melibatkan semua orang, melibatkan semua manusia tanpa melihat latar belakang mereka, tanpa melihat budaya mereka, tanpa melihat suku mereka dari mana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah melalui kasih karunia ini kami dapat bersatu, dapat berkumpul untuk terus menyembah Engkau, dan bagaimana kami hidup selayaknya hidup dengan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.